saya sampai makan pun sehari-hari saudara saya yang ngasih. Saya nggak bisa nyari nafkah, nggak ada yang nafkahi anak saya sama saudara saya. Saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Suami pun dari hari itu sampai sekarang nggak ada pulang. Makanya tolonglah semua masyarakat, tolong jangan memojokkan saya sama anak-anak, apalagi anak saya tidak tahu apa, kami tidak tahu apa-apa masalah ini. Jelang kasus ibu dan anak terungkap, istri muda Yosef mengeluh tak dapat nafkah. Mimin Mintarsi, istri muda Yosef mengeluh tak ada yang menafkahi setelah ramai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keluhan Mimin ini beralasan karena setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang menjadi sorotan luas, sang suami Yosef tak lagi pulang ke rumah. Seperti diketahui, Yosef adalah suami Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu yang dibunuh di rumah Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Setelah itu, teka-teki siapa pembunuh ibu dan anak di Subang itu menjadi bola liar dan belum terungkap sampai saat ini. Nama Mimin dan Yosef pun menjadi sorotan dan kerap dihubungkan dengan pembunuhan tersebut. Mimin pun merasakan hidupnya tak tenang lagi. Hidup saya, kemana-mana juga kayaknya sempit sekali. Sampai makan pun anak saya, saudara saya yang ngasih sehari-hari, katanya dikutip dari tayangan program Telusur di TVN, Senin, tanggal 4 Oktober tahun 2021. Mimin mengaku kini tak bisa kemana-mana lagi. Sementara sang suami, Yosef, tak lagi pulang ke rumahnya dan memilih tinggal di rumah saudaranya. Saya gak bisa nyari nafkah, gak ada yang nafkahi, katanya sambil menangis. Mimin pun berharap masyarakat untuk tidak memojokkan dia dan anak-anaknya. Tolong, jangan memojokkan saya dan anak-anak. Apalagi anak saya, kami tidak tahu apa-apa terkait masalah ini, katanya. Anak saya sampai makan pun sehari-hari saudara saya yang ngasih. Saya nggak bisa nyari nafkah, nggak ada yang nafkahi anak saya sama saudara saya. Saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Suami pun dari hari itu sampai sekarang nggak ada pulang. Makanya tolonglah semua masyarakat, tolong jangan memojokkan saya sama anak-anak, apalagi anak saya tidak tahu apa, kami tidak tahu apa-apa masalah ini. Untuk membuktikan ucapannya, Mimin menceritakan awal mula dirinya mengetahui kabar duka soal kematian Tuti dan Amalia yang tewas dibunuh. Istri muda Yosef mengaku ia mengetahui kabar duka itu dari saudaranya, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pas jam 9 atau jam 10, ada yang nelpon. Di cucu nelpon, katanya di Ciseti ada yang rame-rame. Pas lihat di Facebook, ada pembunuhan ibu dan anak, kelihatannya rumah Pak Yosef, papar Mimin. Mendengar kabar duka tersebut, Mimin pun sempat tak percaya. Alhasil, sang istri muda ini langsung menelpon Yosef. Saya telpon Pak Yosef, ternyata dia mengiyakan kalau Amel dan mamahnya dibunuh. Dia langsung nangis. Habis itu ditutup, pungkas Mimin yang ternyata hanya menikah siri dengan Yosef. Sebelumnya, saat ditemui di sebuah kedai kopi di sekitaran Jalan Cagak, Subang, Selasa tanggal 28 September tahun 2021, Mimin mengaku di awal pernikahannya tahun 2009 silam, dia ikut mengelola Yayasan Bina Prestasi Nasional. Seperti diketahui, Yosef adalah pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional yang bergerak di bidang pendidikan. Menurut Mimin, dialah yang berjuang mati-matian untuk mendirikan sekolah yang dikelola Yayasan Bina Prestasi Nasional. Dikatakan, saat itu yayasan memang sudah ada, namun belum ada sekolahnya. Itu sebelum Pak Yosef nikah sama saya belum ada sekolah pada Juni tahun 2009. Kami meniti dari nol, sekolah. Kita yang berjuang. Tahun 2009, kita yang berjuang, cari siswa ke gunung, ke kampung, ungkapnya. Dia pun menjadi bendahara di yayasan itu selama 2 tahun, mulai 2009 hingga 2011. Dari situlah kebutuhan ekonomi Mimin dan Yosef terpenuhi. Namun, kondisi ini langsung berubah ketika di tahun 2011, yayasan diambil alih oleh istri resmi dan anak Yosef, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, pengambilalihan itu atas usulan Yosef.
untuk memperbaiki program-program. Mungkin saya kurang pengalaman dalam masalah itu. Kurang pengalaman. Setelah itu tidak ikut campur lagi, pungkasnya. Lalu, bagaimana dengan perasaannya setelah tak lagi memegang yayasan? Mimin mengaku sudah ikhlas. Dengan suara serak-serak dia mengaku hanya menjadi istri kedua. Itu kan anak istrinya, saya istri yang kedua, gak apa-apa saya gak ada masalah, katanya. Lalu, bagaimana dengan nafkah yang dia terima dari Yosef? Mimin mengaku selama ini dinafkahi seadanya oleh Yosef. Nafkah seadanya saja dikasih ke saya, tukasnya.